Hai sobat, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang negara Cina, dengan kekuatannya untuk membuat rel kereta tercepat di Asia Tenggara. Setelah mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang menghambat pembangunan proyek kereta api cepat Laos Cina, Republik Demokratik Rakyat Laos mengumumkan bahwa layanan kereta api yang menghubungkan Vientiane dan Boten, kota kecil di Provinsi Luang Namta yang berbatasan dengan Cina, akan dibuka kemungkinan besar pada tanggal 2 Desember tahun ini. Pengumuman tersebut dipandang sebagai dukungan terhadap proyek jaringan kereta api ambisius yang dirancang untuk menghubungkan Cina dengan Asia Tenggara di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative, yang banyak digembar-gemborkan Cina. Somsawat Lengsawat, penasihat pemerintah Laos dan Partai Revolusi Rakyat Laos, yang terlibat dalam proyek kereta api Laos-Cina sejak awal, bahwa konstruksi telah rampung lebih dari 90% dan pekerjaan dasar di semua area untuk pembukaan layanan terus berjalan dengan baik. Otoritas Laos dan Cina serta perusahaan joint venture yang mengawal konstruksi bersama-sama menegaskan kembali bahwa proyek akan selesai sesuai jadwal pada 2 Desember ketika Laos merayakan Hari Nasional. Pembangunan proyek senilai 5,9 miliar dolar dimulai pada tahun 2016 di tengah keraguan bahwa investasi besar yang mencakup sekitar sepertiga dari ekonomi Laos akan mendorong negara itu ke dalam perangkap utang karena 60% dari dana tersebut, atau sekitar 3,5 miliar dolar, adalah pinjaman dari Export-Import Bank of China sebagai pemodal proyek, sehingga menambah utang negara kecil itu sebanyak lebih dari dolar 1 miliar. Sisa 40% dari uang investasi diubah menjadi kepemilikan sahamnya dalam proyek. Laos diminta untuk urunan 730 juta dolar. Dari jumlah tersebut, 250 juta dolar berasal dari anggaran nasional Laos dan sisanya 480 juta dolar akan didanai juga melalui pinjaman dari pemodal yang sama, Exim Bank of China. Secara keseluruhan, Laos akan dibebani dengan utang melebihi 14 miliar dolar, jumlah yang mengejutkan, mengingat PDB Laos sebesar 19,14 miliar dolar, menurut Bank Dunia, pada tahun 2020. Somsawat, ketika masih menjabat Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Laos yang merupakan tokoh sentral dalam perundingan dengan Cina mengatakan, "Saya menyadari sepenuhnya masalah ini ketika kontrak dibuat, jadi saya mengusulkan agar perusahaan patungan itu mengambil seluruh utangnya dan menggunakan proyek ini sebagai jaminan untuk pinjaman mereka sendiri. Dengan cara itu, proyek ini tidak membebani pemerintah." Sebuah laporan Bank Dunia pada 2020 mengatakan kereta api sepanjang 414 km itu merupakan bagian integral dari koridor ekonomi Cina-Indochina dari 6 koridor ekonomi internasional di BRI yang diusulkan Cina. Sistem kereta api berkecepatan tinggi itu akan menghubungkan Kunming di Cina Selatan dengan Singapura melalui Laos, Thailand dan Malaysia. Desain rel listrik tersebut, dengan jarak antar rel 1,435 mm, dapat dilalui kereta api berkecepatan tinggi yang melaju dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam, meskipun di Laos, kecepatan kereta penumpang 160 hingga 200 km per jam dan kereta barang 120 km per jam. Dr. Trin Ayara, ilmuwan politik di Universitas Walailak di Thailand, mengatakan bahwa proyek kereta api Cina mendukung kepentingan pembangunan strategis bersama antara Cina dan ekonomi Asia Tenggara karena Cina ingin memperdalam pengaruh politik dan ekonominya di kawasan dan secara bersamaan memperluas akses pasar untuk barang-barang industri Cina, sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di wilayah selatan daratan itu. Jaringan tersebut pada akhirnya akan melontarkan Cina untuk menjadi pusat ekonomi dunia baru. Akademisi Thailand itu mengatakan, keuntungan yang akan didapat kawasan ini adalah mereka akan memiliki mega infrastruktur baru untuk terhubung dengan dunia, peluang urbanisasi tanah di sepanjang rute, khususnya di daerah perbatasan baik dengan Cina atau negara lainnya, dan stimulus untuk meningkatkan ekonomi domestik mereka. Akses dan kontrol kereta cepat Cina. Greg Raymond, dosen Pusat Studi Strategis dan Pertahanan di Australian National University, mengatakan Cina akan menuai keuntungan ganda jika pembangunan infrastruktur ini menjadi kenyataan. Keuntungan pertama, jaringan transportasi kereta api menghubungkan Cina dengan Asia Tenggara dan memberikannya lebih banyak akses ke negara-negara di kawasan tersebut yang ada di halaman belakangnya. Keuntungan kedua, Cina dapat menggunakan kawasan ekonomi khusus baru di kawasan sebagai simpul untuk mengontrol produksi, rantai permintaan, dan konsumsi.
Proyek kereta cepat di Indonesia yang ditangani oleh Cina. Cina juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membangun rute kereta api cepat Bandung-Jakarta. Jalur sepanjang 140,9 km itu disebut akan mulai diuji coba pada Oktober 2022. Rute ini akan menghubungkan 4 stasiun, dan di setiap stasiun akan dibangun transit-oriented development untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina, yang merupakan gabungan konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business. Ketika meresmikan proyek ini di Bandung pada 2016 silam, Presiden Joko Widodo menjelaskan skema pembiayaan kereta cepat yang tidak menggunakan APBN. Karena APBN diperuntukkan bagi infrastruktur luar Jawa. Misalnya jalan tol Makassar-Manado, kereta di Papua. APBN akan kita arahkan ke sana, papar Jokowi. Jangan sampai Jawa sentris lagi. Melainkan, kita arahkan menjadi Indonesia sentris, ujarnya. Namun, belakangan proyek ini diliputi kontroversi. Proyek yang semula dirancang menelan biaya 6,07 miliar dolar atau sekitar 88 triliun rupiah dilaporkan mengalami pembengkakan biaya sebesar 23% atau sekitar 20 triliun rupiah yang akhirnya ditanggung oleh pemerintah. Kini muncul seruan agar pemerintah mengkaji ulang proyek ini yang diperkirakan akan mengalami kerugian dan semakin membebani keuangan negara setelah pandemi COVID-19. Sebuah studi oleh Bank Dunia menunjukkan kereta api Laos Cina tidak menawarkan solusi pasti dalam skema besar pembangunan, menyebut perkiraan total penumpang yang berpotensi menggunakan layanan Boten Vientani hanya 480.000 orang pada tahun 2025, meningkat sampai 1,1 juta pada tahun 2030. Angka tersebut dianggap sebagai jumlah yang sangat moderat. Oleh karena itu, layanan kereta api berkecepatan tinggi harus bergantung pada pengangkutan kargo, karena biaya pengangkutannya yang lebih rendah. Setelah jaringan kereta api regional yang menghubungkan Cina dengan Singapura beroperasi penuh, Bank Dunia memperkirakan bahwa angkutan barang lintas batas, transit dan domestik akan meningkat sebanyak 2,4 juta ton per tahun pada tahun 2030, sedangkan bagian kereta api Laos Cina diperkirakan dapat mengangkut hingga 7 juta ton barang. Namun demikian, Laos masih punya pilihan dengan menjaga hubungan baik dengan mantan sekutunya, Vietnam. Terima kasih sudah menonton.